Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan semuanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan semuanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahnya sepanjang hidup. Maka kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahnya setiap hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama jemput jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Yes. Oh, 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 oh.
Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kepala kita kayak begini. Kita bertepuk tangan. Kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan tinggi dia. Gloria. Haleluya. Gloria. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita masih semangat memuji dan membesarkan Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
batu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman kami walaupun hanya secara virtual, tapi kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami maupun dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan kepadamu, mengembalikan semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, biar Engkau suci kuduskan apapun yang kami berikan Tuhan, yang ada sisa pada kami, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online GKMI Efrata Panama hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Fares Lombot dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak bisa beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diakses melalui channel YouTube GKMI Efrata Panama. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 malam. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA melalui nomor rekening 405-1237-123 atas nama Fares Lombot dan Krisnawati, dan untuk persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 780-0808-292 atas nama Fares Lombot dan Joni Cowasi. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit.
Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami ucap syukur, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu kami siap dengan firman Tuhan. Biar kiranya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman Tuhan, dengan urapan Tuhan. Kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan hari ini. Saya akan berbicara mengenai karisma versus karakter, Bapak Ibu. Menjadi sesuatu yang wajar dan manusiawi ketika seseorang begitu cepat terpengaruh dengan sebuah penampilan dan kehebatan seseorang. Ternyata itu bukan terjadi di luar gereja, tetapi itu pun sudah terjadi di dalam gereja. Nah, ketika seorang pendeta berkhotbah, kita begitu terkagum-kagum karena begitu penampilan dan gaya bicaranya, dan apa yang dia sampaikan mungkin menarik dan lain sebagainya. Atau kita memasuki sebuah gedung gereja yang megah, ruang ibadah yang nyaman, ya, dengan dilengkapi AC dan banyak fasilitas lagi yang ada, saudara. Apalagi kita melihat pelayanan altar itu dengan latar belakang dekorasi panggung yang begitu megah. Nah, seringkali dijadikan tolok ukur di dalam menilai suatu ibadah. Nah, saya mau katakan bahwa itu semua adalah sesuatu yang baik. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Namun, seorang yang dinilai menurut ukuran Tuhan akan jauh melebihi hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Sebagian orang Kristen juga begitu bangga dalam pelayanannya, saudara, karena menyangka Tuhan pentingkan adalah pelayanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa Tuhan lebih mementingkan karakter, sebab tanpa karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan itu sia-sia. Yesus datang ke dalam dunia selain untuk menyelamatkan kita, Dia ingin juga untuk mengubah umatnya menjadi serupa dengan Dia, menjadi teladan dan memiliki karakter Kristus. Coba kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi katakan bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara kasihan Tuhan, ini yang menjadi tujuan Yesus. Penyelamatan, kita diselamatkan, kita ditebus, tetapi disertai dengan satu perubahan sikap hidup sehingga kita menjadi teladan karena kita memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, karunia kesembuhan, karunia mujizat, dan karunia Roh Kudus lainnya memang penting dan itu diperlukan oleh gereja. Tetapi semua itu tidak menjamin hebatnya seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya. Ibarat sebuah produk, saudara, karunia rohani dan manifestasi karya Roh Kudus lainnya adalah kemasan dari produk yang akan dipergunakan konsumen. Nah, ternyata konsumen, saudara, tidak membeli kemasan, tapi produk yang kemasannya dibuat begitu rupa sehingga menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, ketika seseorang menilai sesuatu, pada umumnya, saudara, berdasar pada hal-hal lahiriah yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Saudara ingat ketika Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama diceritakan bahwa Tuhan mengutus Nabi Samuel kepada keluarga Isai, orang Bethlehem. Untuk apa? Untuk memilih salah satu dari anak-anak Isai. Alkitab mencatat, saudara, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6, ketika mereka masuk, katanya, Nabi Samuel itu melihat Eliab itu yang pertama masuk, sehingga
Samuel berpikir dan firman Tuhan mencatat dikatakan sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel begitu kagum dan terpesona, saudara. Dan dia pikir inilah orang yang akan diurapi oleh Tuhan. Karena dia sudah katakan sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi ayat yang ke-7 katakan begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi firman Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia ternyata melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Nabi Samuel saja, saudara kasih dalam Tuhan, bisa terkecoh dengan penampilan yang ada. Karena dia melihat satu perawakan yang tinggi, tentu mungkin besar. Ya, beda-beda tipis dengan Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi ternyata, apa yang dipikirkan oleh Samuel, ternyata bukan itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku telah menolak dia. Dan kita tahu ceritanya akhirnya setelah 7 anaknya selesai diperlihatkan kepada Samuel, tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anak-anakmu? Oh, dia katakan masih ada. Tetapi dia sedang menjaga atau mengembala ternak. Kita tahu dia bernama Daud. Dan singkat cerita akhirnya Daud yang dipilih. Tapi kita berbicara mengenai penampilan yang membuat Nabi Samuel sempat terkecoh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat karisma itu, saudara, itu ibarat kemasan yang bagus. Dia rapi atau merupakan bungkusan luar. Nah, sedangkan karakter itu adalah isi dalamnya. Nah, manusia punya kecenderungan untuk apa? Memutuskan berdasarkan daya tarik yang diperlihatkan oleh kemasan itu, saudara, daripada keunggulan daripada produk. Kadang-kadang demikian. Mungkin saudara punya pengalaman setelah membeli satu barang, ternyata barangnya tidak berkualitas, saudara. Sehingga saudara membiarkan saja. Ya rugi. Kita lihat sekarang, saudara, banyak orang lagi asik mengejar namanya karisma dan mengabaikan yang namanya karakter. Mereka lupa membangun karakter mereka bersama Kristus. Matius pasal yang ke-7 ayat 26-27 itu menggambarkan ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita tahu bahwa orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mempraktikannya, tidak melakukannya dalam hidupnya. Jadi mereka ibarat orang yang bangun rumah di atas pasir, lalu datang banjir, maka besarlah kerusakan rumah itu. Mereka tidak membangun rumah di atas dasar batu atau batu karang, yaitu Kristus. Jadi tidak heran, saudara, kalau kita melihat dan mendengar banyak orang Kristen hidupnya menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat atau cerminan sebagai pengikut Kristus. Karena apa, saudara? Mereka tidak membangun karakternya atau mengabaikan yang namanya pembentukan karakter. Tidak sedikit orang yang menjadi kecewa ketika mendengar seorang hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B jatuh dalam dosa, saudara. Atau mereka mengkhianati janji nikah mereka. Seorang hamba Tuhan yang menyalahgunakan keuangan atau jabatan wewenang yang dipercayakan kepadanya. Ada juga ya hamba Tuhan yang dalam pelayanan hanya mengejar yang namanya jabatan. Dia tidak murni, dia melayani Tuhan. Ada tujuan-tujuan duniawi di dalamnya, saudara. Banyak dari mereka ketika mereka melihat sosok figur seperti itu, saudara, yang menjadi idola mereka, ya akhirnya mereka meninggalkan Tuhan karena sosok yang menjadi idolanya itu menjadi batu sandungan. Kok bisa mereka jatuh? Ini pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran kita. Padahal, saudara, mereka dipakai Tuhan begitu luar biasa karena pelayanan mereka disertai dengan mujizat. Tetapi jawabannya karena mereka lebih mengutamakan karisma daripada karakter. Kita tahu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, dia selama 20 tahun dia menjadi hakim atas orang Israel, saudara. Dia memiliki karisma yang luar biasa, tetapi tidak didukung dengan karakter yang baik. Namanya adalah Simson. Kita tahu Simson memiliki kekuatan yang besar dari Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
Bahkan kekuatan yang dimilikinya itu dapat mengalahkan singa dengan mencabik-cabik tanpa menggunakan peralatan, hanya menggunakan tangannya, saudara, diceritakan oleh Alkitab. Bahkan kekuatan yang dimilikinya juga, saudara, kekuatan yang luar biasa itu yang Tuhan berikan kepadanya sangat disayangkan. Simson tidak memiliki karakter yang benar. Simson memiliki beberapa kelemahan dan sebagai seorang abdi Tuhan atau abdi Yahweh, Tuhannya orang Israel pada waktu itu, yang penuh karisma, tetapi tidak. Simson kita tahu sangat dikendalikan oleh hawa nafsu. Dia mudah terpikat oleh pesona wanita dan rayuannya, saudara. Terbukti dikisahkan bahwa berapa kali dia ditipu oleh perempuan Filistin yang mendekati dia. Selain itu, kelemahan terbesar Simson lainnya adalah dia memiliki emosi yang tidak stabil. Dia sangat mudah marah, padahal dia seorang abdi Yahweh. Dia tidak mau berusaha untuk menyadari kesalahan yang dia lakukan. Kita tahu, saudara, akhirnya kejadian itu bisa berulang karena tidak menyadari apa yang pernah atau menjadi pengalaman dia. Dia terpikat kembali dengan seorang wanita Filistin yang bernama Delila, kita tahu. Karena lemah hatinya, Simson menceritakan akhirnya rahasia kekuatannya kepada Delila. Sehingga apa, saudara? Sehingga mengakibatkan akhir hidupnya begitu mengenaskan. Nah, dengan kisah Simson ini, baiklah kita sadar akan pentingnya memiliki karakter yang baik. Kita tidak harus memiliki karakter yang sempurna di mata Tuhan, saudara. Sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mau disempurnakan supaya kita semakin serupa dengan pribadi Tuhan. Ya, Dia suka kita menjadi pribadi yang mau dibentuk, siap ditegur, dikoreksi, dan rela diproses untuk sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki karakter yang baik, yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karenanya, saudara kesalahan Tuhan, biarlah senantiasa hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dengan buah roh di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25, kita lihat bagaimana ada 9 buah roh di sana. Kalau kita punya itu tuh luar biasa, saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, saudara. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu di sana, saudara. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh akan ada di dalam kita. Dan akhirnya itu tercermin atau keluar di dalam setiap atau seluruh aspek hidup kita, saudara. Dalam tindakan kita, tingkah laku kita, dan sebagainya. Nah, ketidakseimbangan antara karisma dan karakter itu membuat hidup kita menjadi tidak elok, saudara, di hadapan Tuhan. Di pemandangan Tuhan itu tidak cantik, saudara. Kalau tidak ada keseimbangan antara karisma dan karakter, saudara. Sebab saat kita terlalu berfokus hanya kepada karisma, maka kita bisa menjadi orang yang tinggi hati. Nah, kebanyakan orang yang punya karisma kecenderungan sombong, saudara. Kalau toh kita juga memiliki atau kecenderungan hanya berfokus kepada karakter saja, saudara, kita tidak akan memiliki satu variasi dan tidak bertumbuh di dalam pelayanan, saudara. Nah, itulah sebabnya kedua hal ini perlu kita miliki secara imbang. Kita punya karunia untuk melayani, dan kita pun bertumbuh di dalam pelayanan kita kepada Dia. Ketika kita mempunyai karisma dan karakter yang berkenan di hati Tuhan, maka kita akan dapat menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa karakter itu sangat penting, karena hidup kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau saudara lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Nah, dalam pelayanan kita, saudara, mari biar kiranya kita menjadi berkat, baik di dalam dunia bisnis, dunia usaha kita, saudara, maupun dalam pendidikan, dimanapun Tuhan taruh engkau ada di sana. Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Dia punya rencana untuk apa? Untuk menjadi saksi. Menjadi saksi hidup bagi Tuhan itu harus memiliki karakter yang baik. Kita harus mengikuti satu proses Tuhan dalam pembentukan karakter kita, sehingga engkau menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan.
Nah, untuk menjadi saksi Tuhan, kita diperlengkapi atau Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebab itu kita tidak perlu takut, Tuhan akan memperlengkapi kita. Nah saudara, karisma itu penting, karakter juga penting. Itu sebabnya keduanya harus seimbang. Ketika karisma lebih diutamakan dan karakter itu dikesampingkan, akan terjadi satu gap. Ya, demikian sebaliknya saudara. Itu sebabnya karakter yang baik itu sangat diperlukan, ya, karena menentukan kualitas kepemimpinan seorang hamba Tuhan itu. Ya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, salah satu cara agar karisma dan karakter dapat berjalan seimbang adalah pribadi kita mau mengalami yang namanya transformasi karakter dari mental budak kepada mental anak. Nah, ini sebuah pilihan. Nah, karakter dan karunia dan karakter ini diumpamakan seperti apa katanya? Seperti anggur yang baru dan kantong kulit atau kirbat. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 17, di mana anggur itu merupakan karunia-karunia dari Tuhan dan kantong kulit itu atau kirbat itu adalah karakter yang berfungsi menopang karunia-karunia tetap tinggal. Jika kantong kulit itu lusuh atau robek atau bocor, karunia Tuhan tidak dapat bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Nah, apabila karakter seseorang sebagai wadah tidak bertahan lama, saudara, dengan sendirinya karunia Tuhan akan diambil daripadanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memahami akan hal ini, bahwa karisma itu adalah pemberian dari Tuhan secara gratis tanpa syarat. Ya, karisma itu didapat bukan karena usaha seseorang, tetapi suatu yang dilimpahkan gratis oleh Tuhan secara khusus kepada siapa saja Ia kehendaki. 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karisma itu pemberian Tuhan, saudara, secara cuma-cuma, gratis lagi. Nah, karakter adalah sifat asli seseorang, saudara. Ya, tabiat atau watak kita yang sesungguhnya itu adalah karakter. Banyak orang tak terkecuali anak Tuhan memakai topeng, kedok yang begitu indah, yang manis, yang baik, santun untuk menutupi siapa sebenarnya dirinya atau identitas sebenarnya. Ketika suatu hari kelak terbongkar dan ketahuan sifat aslinya, saudara, maka itulah karakter yang sesungguhnya. Nah, orang seperti ini katanya ibarat menunggu bom waktu yang satu saat akan meledak. Ada pepatah katakan sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh satu saat, saudara. Nah, berbicara mengenai karisma juga itu berbicara tentang daya tarik atau daya pesona dari seseorang. Seperti apa? Dia memiliki bakat, kecantikan, mungkin kalau pria dia tampan, pemberian Tuhan. Dia pintar, dia memiliki prestasi yang bisa membuat seseorang itu dipuja-puja, saudara. Sedangkan karakter itu berbicara tentang sikap moral dan tingkah laku seseorang yang harus dibentuk oleh pribadi masing-masing. Nah, tingkah laku dilakukan itu berulang kali, ya. Tingkah laku yang dilakukan berulang kali itu akan membentuk kebiasaan, saudara. Dan kebiasaan akan membentuk karakter. Nah, karakter adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, tidak gampang, saudara. Ada proses yang harus dilewati agar bisa memiliki karakter yang baik. Dan juga perlu butuh komitmen, saudara, yang harus dijalankan secara konsisten dalam pembentukan karakter. Jadi ada proses yang harus kita lewati. Kenapa ada orang banyak tidak menyukai pembentukan karakter? Karena ada proses, saudara, yang tidak enak atau menyakitkan. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel.
Tapi apa yang terjadi secara fisik, mereka meninggalkan atau keluar dari Mesir. Tetapi saudara, Mesir masih ada di dalam mereka, saudara. Mereka masih mengingat Mesir. Ya, itu sebabnya Tuhan bawa mereka ke padang gurun untuk apa? Memproses bangsa ini menjadi bangsa yang baik, saudara. Nah, seiring waktu berjalan, bangsa ini tidak tahan. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka marah, berontak terhadap Tuhan, saudara. Mereka ingin kembali ke Mesir, kembali kepada kehidupan lama mereka. Bahkan mereka memikirkan yang namanya daging. Ya, soal-soal perut mereka, saudara. Itu yang dipikirkan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan proses, dan saudara tahu akhirnya hanya 2 yang masuk. Sekali lagi saudara, karisma dapat membentuk seseorang mencapai puncak kesuksesan. Tetapi hanya karakter yang dapat membuat seorang tetap bertahan di puncak kesuksesan itu. Milikilah karakter Kristus. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Paulus menjelaskan karakter pengikut Kristus, saudara. Seorang Kristen adalah orang yang mengenakan yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi sabar dan mengampuni seseorang akan yang lain itu apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain dan mengenakan kasih sebagai dasar dari semua itu. Jadi karakter-karakter yang dijabarkan di Kolose 3 ayat 12 sampai 15 adalah karakter Kristus yang dipraktekannya sepanjang hidup dan pelayanannya. Selama Kristus ada di dalam dunia, Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Tinggal kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kata firman Tuhan, kamu perbuat juga lah demikian. Sebab itu dikatakan, kenakanlah kasih, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, kasih dalam Tuhan, bila kita paham tentang kebenaran ini, kita akan menjadi tempat Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kalau saudara bisa baca dalam Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, adalah kita belajar dari apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan menyempurnakan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah pada saat ini. Kita akan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat dan kuat melewati proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, sehingga kami muncul lebih dari pemenang. Kami memiliki karakter Kristus. Semuanya itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh sidang jemaat Efrata Panama, usaha pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, Presiden Jokowi dan jajarannya, sampai kepada RT RW. Biar kiranya hikmat, akal budi bijaksana Tuhan berikan ketika mereka mengambil satu sikap, membuat satu aturan. Lebih daripada itu, ketika mereka diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, mereka satu hati bahu-membahu dengan satu tanggung jawab, sehingga bangsa kami ini terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Ekonomi kami juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami juga dapat kembali belajar sebagaimana biasanya. Orang-orang bisa bekerja lagi kembali. Kegiatan pelayanan bisa berjalan
sebagaimana biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari tadahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang kembali. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.